Shalom, selamat malam rekan-rekan yang terkasih di dalam nama Tuhan. Senang sekali bisa menyapa rekan-rekan pada malam hari ini. Kembali lagi bersama dengan saya, Sinta Lestari dari Bara Digital Ministry. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dengan topik penguasaan diri. Dan pada malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Alexander Agus yang juga sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa buat rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan seputar mengenai topik pada malam hari ini, silakan diketik di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan di akhir dari penjelasan hambanya, kita akan sama-sama berdiskusi. Sebelum kita memulai, saya akan memimpin di dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pendeta Alexander, untuk waktunya saya persilahkan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk kembali sama-sama bertumbuh, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Topik yang malam hari ini akan kita pikirkan bersama adalah penguasaan diri. Ini bukan hal yang mungkin baru bagi kita, karena kalau kita mengerti dan melihat apa yang dituliskan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23, yang kita kenal dengan buah roh, dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat Galatia yang Paulus waktu itu menyurati mereka, Paulus mengingatkan buah roh yang sebelumnya, kalau kita baca di bagian ayat-ayat sebelumnya, itu berbicara tentang perbuatan daging. Tetapi, perhatikan istilah tetapi yang muncul, mengkontraskan antara perbuatan daging yang dilakukan di dalam dosa dengan apa yang menjadi buah dari Roh Kudus yang hadir dalam hidup setiap orang yang percaya. Inilah yang kita mengerti dengan buah roh. Ini bukan buah yang natural dari hidup kita yang sudah tercemar dosa, tetapi ini adalah buah karena kehadiran Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hidup setiap orang yang percaya. Sehingga kita yang tadinya begitu egois, kita boleh menjadi orang yang mengasihi. Kita yang mungkin selama ini mengalami kesenangan hanya karena hal-hal di luar diri kita, maka kita boleh mengalami sukacita yang sejati yang tidak bergantung kepada kondisi di luar. Dan inilah semua yang diberikan sebagai kontras daripada perbuatan daging, dan buah dari roh ini disebutkan juga adalah penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari dalam bahasa aslinya, ini bukanlah jamak. Jadi istilahnya bukan buah-buah roh, tetapi ini adalah satu buah, 9 rasa. Wow, ini luar biasa. Di mana setiap orang yang Roh Kudus diam di dalam dirinya, maka dia akan memiliki modal yang Tuhan katakan mereka akan menghasilkan buah roh. Dan dalam buah roh itu ada 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan yang secara khusus malam hari ini kita bahas, buah roh berkaitan dengan self-control, penguasaan diri. Apa yang dimaksud dengan penguasaan diri? Di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, self-control itu menggunakan istilah ekrateia. Ini adalah the ability to pursue the important over the urgent,
rather than to be always impulsive or uncontrolled. Yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki sehingga kita bisa mengutamakan hal yang penting, bukan sekadar hal yang urgent. Berarti kita mengaturnya sedemikian rupa sehingga kita menjadi orang yang bukannya impulsif, ya, orang yang begitu cepat meresponi, tetapi orang-orang yang benar-benar bisa mengatur dan menjaga apa yang seharusnya menjadi respon kita. Bukan respon yang impulsif ataupun yang tidak terkontrol. Jadi secara sederhana, ketika Roh Kudus diam di dalam hidup kita, maka kita yang mungkin tadinya begitu mudah mengikuti semua hal-hal yang kita sukai, yang kita mau, hanya memuaskan apa yang daging kita suka, maka kita menjadi orang-orang yang mengendalikan atau menguasai diri, yang berarti menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Tentunya karena Roh Kudus yang menguasai kita, Roh itu menolong kita untuk mengikuti bukan keinginan kita, tetapi keinginan Allah. Mengikuti apa yang Allah kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, Roh Kudus diam di dalam diri kita, maka kita yang terus berserah untuk dipimpin oleh Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang ditolong untuk bisa mengendalikan, menahan diri untuk tidak melakukan keinginan yang mendukakan hati Allah, tetapi kita menjadi orang-orang yang menguasai diri untuk melakukan keinginan yang Allah kehendaki. Nah, apa saja yang sebenarnya perlu kita waspadai ketika kita bicara penguasaan diri? Saya ingat satu bagian firman Tuhan, mengapa kita butuh menguasai diri? Mengapa Roh Kudus memberikan kepada kita buah, di dalam buah Roh itu adalah penguasaan diri? Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 saya bacakan buat kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ini tentunya maksudnya adalah dunia dengan nilai-nilainya yang tidak sesuai kehendak Allah. Perhatikan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat yang tadi, orang yang menguasai diri adalah orang yang ditolong oleh Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita untuk bisa menahan diri, untuk tidak melakukan suatu keinginan yang kita tahu itu tidak menyenangkan Tuhan. Dan Rasul Yohanes mengingatkan, dunia ini menawarkan kepada kita keinginan daging, supaya mengikuti apa yang daging ini. Daging ini bicara natur kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu juga bicara keinginan mata. Dan juga bicara keangkuhan hidup. Ada beberapa penafsir yang mencoba memparalelkan tiga hal ini dengan pencobaan yang Yesus alami. Keinginan daging, ubahlah batu menjadi roti supaya engkau kenyang, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian keinginan mata, lihatlah semua kerajaan dunia, aku akan memberikannya kepadamu. Keangkuhan, dan itulah yang menjadi bagian yang kita tahu kejatuhan si iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang menawarkan begitu banyak keinginan. Dan keinginan itu seringkali selaras dengan apa yang hati yang berdosa ini pengen, begitu ya. Sehingga orang yang menguasai diri adalah orang yang berserah, dipimpin oleh Roh Kudus untuk
tidak melakukan apa yang sekadar dia inginkan, dia mau, dagingnya mau, matanya mau, tetapi dia akan mengatakan, Tuhan, aku akan mengikuti kehendak-Mu. Perhatikan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, ingat, kita ada di dalam dunia yang sekali lagi menawarkan begitu banyak keinginan. Mungkin ada juga yang membuat kita orang masa kini. Kadang kita sulit menguasai diri dengan begitu banyaknya iklan yang ada di sekitar kita. Jadi kadang-kadang kita pun nggak pengen, tapi ketika itu muncul di depan mata, muncul keinginan mata, melihat, kayaknya pengen punya itu juga. Akhirnya barang yang belum tentu saudara dan saya butuh, kita beli. Karena apa? Cuman pengen. Apalagi saya ketemu beberapa adik-adik yang saya layani dalam pelayanan mahasiswa ataupun pelayanan siswa. Kadang-kadang waktu ditanya, kok kenapa kamu beli benda itu? Kenapa kamu beli barang itu? Jawabannya apa? Soalnya lucu, Kak, lucu. Jadi beli barang belum tentu karena butuh, tapi hanya karena lucu. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Bapak, Ibu, Saudara, kita ada dalam dunia yang sedang menawarkan begitu banyak hal kepada kita. Karena itu, sebagai bagian yang perlu sama-sama kita waspadai, saya ingin memberikan 3 tips bagi kita ya. Kita harus menguasai diri, menguasai diri dalam hal apa saja. Nah, mari yang pertama kita lihat bahwa banyak sekali keinginan duniawi yang akan diberikan kepada kita, tapi ternyata itu membawa kesesatan ya. Makanya Rasul Yohanes mengingatkan 3 hal ini tadi. Nah, karena itu ada 3 hal lagi ya. Saya mau ajak kita harus bisa menguasai diri dalam hal apa saja. Yang pertama adalah dalam hal pikiran. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai pula. Dan Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan bila pikiran kita terus terisi oleh firman Tuhan, maka segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol. Nah, itu kesimpulan yang menarik. Kalau Bapak Ibu Saudara setiap hari lihatnya iklan, nontonnya semua hal-hal yang hanya membuat kita makin konsumtif, jangan heran. Apa yang masuk, itu juga yang akan menjadi sesuatu yang keluar dalam tingkah laku kita. Izinkanlah firman Tuhan terus membentuk hidup kita. Membentuk pola pikir kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang hanya mengikuti keinginan. Tetapi kita mengatakan, Tuhan, biarlah pikiranku pun selaras dengan kehendak-Mu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hati-hati kuasai diri dalam lidah atau ucapan. Nah, ini PR besar juga untuk banyak orang begitu ya. Karena Amsal 21 ayat 23 mengingatkan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Yakobus mengibaratkan, dalam Yakobus dituliskan, lidah itu seperti api. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati gunakan lidahmu. Karena kita harus belajar juga berkata, Tuhan, saya menyerahkan pikiran, tapi juga perkataan, ucapan-ucapanku. Supaya melalui ucapan, bukan makian yang keluar, bukan sumpah serapah, tetapi kalimat-kalimat yang membangun, memberkati orang, menyemangati orang di sekitar kita. Mari kuasai lidah kita. Selanjutnya adalah mata kita. Nah, ini perlu ya. Kita sama-sama serius berkata, Tuhan,
Tolong mataku melihat apa yang engkau mau aku lihat. Ada tertulis mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, kata Yesus, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali terjerumus di dalam dosa. Ada contoh yang saya berikan, banyak remaja saat ini kemewahan. Saya juga pernah bertemu dengan sahabat yang akhirnya terikat dengan pinjol. Pinjaman online. Kenapa? Karena matanya ingin memiliki semua yang dia lihat. Tidak tahan dan silau akan kemewahan dunia. Banyak orang yang rela menimbun kekayaan dari cara yang tidak halal. Kalau dulu kita bicaranya korupsi, sekarang kita bicaranya banyak yang terjerat pinjol. Apa yang dibeli? Belum tentu hal yang dibutuhkan. Maka Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita malam hari ini. Jadi sejauh mana kita sudah menguasai diri kita? Memang penguasaan diri itu tidak mudah. Dibutuhkan proses yang panjang untuk memiliki karakter seperti ini. Itulah sebabnya kita perlu berserah kepada Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang akan menolong kita, membantu kita menaklukkan daging, dan kita bisa menguasai diri kita. Makanya dikatakan ini bukan buah kita, tetapi ini buah dari kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Nah, kalau kita memiliki penguasaan diri, apa yang menarik Bapak Ibu Saudara? Nah, apa manfaat dari penguasaan diri? Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dengan penguasaan diri, kita tidak akan mudah terbawa arus dosa duniawi. Dengan memiliki karakter ini, kita akan semakin serupa dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana kita pun boleh menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan? Apakah masih ada hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita? Yang saat ini menjadi penjara kita? Adakah keterikatan, adiksi yang saat ini mungkin sedang kita alami? Apakah ada yang mungkin bergumul dengan judi, dengan narkoba, dengan minuman keras, dengan rokok, dengan hal-hal yang kita tahu itu bukan keinginan yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan? Ataukah mungkin ada hal-hal yang baik saat ini, tapi itu juga bisa memenjarakan kita tanpa kita sadari? Misalnya kita tentunya butuh HP ya, tetapi HP juga bisa mengikat kita. Sehingga akhirnya dengan HP yang ada namanya smartphone, tapi kita nggak smart. HP yang harusnya dipakai untuk kebenaran, menjadi HP yang tidak digunakan dengan baik. Tadi saya sudah bicara soal belanja. Begitu banyak orang yang sulit menguasai diri, tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Demikian juga dengan hiburan ya, Bapak Ibu Saudara, mari waspada juga. Tentu tidak semua hal itu tidak baik. Justru juga kalau kita perhatikan belanja ini kan baik kalau memang kita membutuhkannya. Tetapi akhirnya yang ditawarkan mungkin kita tidak butuh, kita beli juga. Demikian juga dengan hiburan. Ada yang bilang, boleh nggak sih Pak Pendeta menonton drama Korea? Saya bilang ya boleh, asal melalui drama itu tentu pilih yang baik, drama yang membangun, kamu tidak kecanduan. Banyak orang yang akhirnya kecanduan, bahkan ya drama begitu rupa. Misalnya dia seorang siswa, dia seorang mahasiswa, tugas utamanya belajar, bukannya nonton drama Korea. Kalau nonton drama Korea menjadi tugas utama, belajar jadi sambilan, terbalik saudara. Jadi ini ujiannya ya, ujiannya sejauh mana hal-hal yang baik itu mungkin juga sudah membelenggu kita. Tentu pada takarannya yang baik. Sama seperti yang nanya, main game online bagaimana Pak Pendeta? Ya, kalau kamu mahasiswa, kamu belajar, lalu kemudian ada waktu kosong, kamu bisa sisihkan mungkin main game. Tetapi kalau kemudian kamu main game selamanya, lalu belajar jadi sambilan,
berarti game sudah memenjarakan kita. Game telah menjadi ikatan kita. Kita tidak bisa menguasai diri. Tidak tahu kapan harus belajar, kapan harus bermain. Demikian juga orang tua, hati-hati ya. Ngasih gadget ke anak begitu ya. Karena akhirnya terikat begitu rupa. Dan tidak sedikit juga yang saya katakan tadi, yang diikat oleh pornografi. Karena itu malam hari ini, mari kita terus berserah kepada Tuhan, berserah kepada Roh Kudus, dan saya menutup dengan sebuah ayat yang indah di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-25, ayat yang ke-28, mengatakan demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri, atau tidak dapat menguasai diri, dalam bahasa Inggrisnya, a man without self-control. Perhatikan, gambarannya apa? Adalah seperti kota yang roboh temboknya. Di masa Alkitab ditulis, kota itu semua punya tembok, karena itulah tanda kota yang aman. Maksudnya apa? Kalau ada musuh, tidak bisa menyerang karena ada tembok yang baik yang mengelilingi kota. Sehingga gambaran orang yang tidak bisa mengendalikan diri, ikutin semua keinginan mata, hawa nafsu, keangkuhan hidup, yang terjadi dia seperti kota yang roboh temboknya. Apa artinya? Kota yang sudah tidak punya harapan, karena musuh bisa begitu rupa menyerang. Nah, mari kita semua yang mendengar firman hari ini, kita bersyukur Roh Kudus diam di hati kita, menolong kita untuk hidup, bisa mengikuti keinginan Allah, dan kita tidak mengikuti keinginan kita. Tuhan menolong kita, boleh jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Terima kasih Pendeta Alexander untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan masuk di dalam beberapa pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama adalah seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi, bahwa di dalam diri kita sebagai orang percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita. Namun di dalam perjalanan kehidupan tidak sedikit orang percaya justru sulit sekali untuk mengendalikan diri. Nah, bukankah orang yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan harusnya memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan diri? Tetapi kita melihat ada banyak di televisi, banyak orang-orang Kristen yang justru melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, kira-kira bagaimana menjelaskan hal yang seperti ini, Pak? Saya persilahkan untuk waktunya. Iya, kita harus menyadari bahwa kehidupan rohani harus dibangun, harus dipupuk, sama seperti kita menanam tanaman, bibitnya, kita harus beri pupuk, kita harus siram dengan air, kita harus memberikan udara ataupun sinar yang cukup, ya, ditaruh di tempat yang pas supaya bertumbuh. Kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan, ketika kita berhadapan dengan si jahat, dengan si iblis, 1 Petrus 5 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi ketika banyak pergumulan, termasuk keinginan-keinginan yang si iblis juga membuat kita pingin sesuatu yang bukan yang Tuhan mau, maka lawanlah dia. Nah, perhatikan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, pertanyaannya, iman timbul dari mana? Iman timbul, Roma 10, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Berarti saudara dan saya, bukan hal yang kadang-kadang kita ngerasa, ya saya sudah anak Tuhan, harusnya otomatis dong. Lalu kita bilang gini, kenapa Tuhan tidak mencegah saya? Kita pengennya kalau kita mau bikin dosa, tiba-tiba Tuhan bikin bom atom, meledak, ya akhirnya kita jadi berdosa. Kita suka mencobai Tuhan dengan, Tuhan kalau memang benar kau berkuasa, ayo dong larang saya berdosa. Tetapi kita sendiri sedang melakukan dosa itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengharapkan pertumbuhan iman tanpa proses yang setiap hari kita baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi Bapak Ibu, jangan kita merasa bahwa otomatis itu banyak kata-kata. Harusnya saya otomatis dong, kalau sudah dalam Tuhan, otomatis dong saya harusnya tidak melakukan itu. Itu membutuhkan pertumbuhan, dan di dalamnya Tuhan bekerja dengan prinsip-prinsip yang jelas. Makanya kalimat doa Bapa kami,
jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Karena kita pun tanpa sadar senang membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan. Nah, jadi saya pikir itu yang harus kita ingat. Karena saya ketemu beberapa jemaat maupun anak muda. Dia bilang gini, iya Pak Pendeta, saya jatuh dalam dosa begini, saya nonton pornografi. Lalu dia bilang, kenapa Tuhan tidak mencegah? Lah, kamu yang dikasih kuasa oleh Tuhan untuk mengatakan tidak kepada dosa. Harusnya kalau Tuhan sayang sama saya, misalnya waktu saya lagi nonton porno, tiba-tiba mati lampu. Saya bilang, wah kamu mencobai Tuhan ya. Hanya karena kamu merasa, harusnya Tuhan dong, harusnya Tuhan. Kita itu nggak mau bilang, iya Tuhan ini salahku. Begitu kita jatuh dalam dosa, ini salahnya Tuhan sih ya. Nggak mau nolong saya. Nah kira-kira seperti itu cara pikir yang saya rasa kita perlu menghayati bahwa Tuhan membimbing melalui proses. Dan proses itu Tuhan mau kita setia di dalamnya. Iya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Dan saat ini ada pertanyaan lagi di sini yang mengatakan bagaimana cara kita mengendalikan diri ketika kita mengalami yang namanya tekanan hidup, apalagi kehidupan saat ini yang sudah tidak mudah karena masalah kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri untuk tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan? Misalnya, ketika kita kekurangan makanan, kita tidak melakukan atau kita tidak mencuri. Tapi mungkin kita bisa menahan diri. Tapi kalau misalnya kita tidak mencuri, tapi keluarga kita tidak makan. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa mengendalikan diri di tengah situasi yang tidak mudah untuk kita jalani? Saya persilahkan Pak untuk waktu ini. Saya selalu mengingat trilogi yang indah bagi hidup beriman kita. Jangan lupa, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya diam di hati kita. Karena itulah kita punya kuasa dari Tuhan untuk mengatakan tidak kepada dosa. Nah, maka di dalam pergumulan kita bertumbuh, Roh Kudus di hati kita menolong kita bisa mengatakan tidak kepada dosa. Yang kedua, Tuhan memberikan firman. Maka mari kita baca dan renungkan supaya kita tidak mengikuti apa yang dunia katakan. Meskipun rasanya kayaknya, aduh kalau saya nggak mencuri, saya nggak makan. Tapi Tuhan mengatakan jangan mencuri. Maka bagaimana kita menyikapi itu? Kita belajar untuk lebih taat kepada kehendak firman Tuhan ketimbang keinginan kita. Maka baca dan renungkan firman-Nya menjadi pedoman. Itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tapi yang ketiga, Tuhan juga memberikan komunitas untuk menolong kita hidup di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia. Maka saya harus ingatkan Bapak Ibu Saudara, masalah hidup beriman itu bukan cuma masalah saya dengan Tuhan, tetapi milikilah komunitas, maka milikilah gereja lokal, di mana Bapak Ibu di situ menjadi orang yang terlibat, dikenal, berkontribusi, sehingga gereja bisa menjadi cara Tuhan menolong Bapak Ibu dalam memenuhi kebutuhan supaya tidak mencuri. Jadi jangan kemudian kita merasa, wah, tapi ya, orang-orang Kristen juga nggak mau setia sih membantu kita. Ya mungkin dia nggak bisa selamanya membantu, tetapi ketika kita tahu ada saudara-saudara seiman, maka kita saling menguatkan untuk tidak saling mencuri, tidak kemudian membenarkan pencurian. Nanti lama-lama kita bilang, nggak apa-apalah korupsi, yang penting bisa bangun gereja. Nah, kalau kita membiasakan hal kecil, nggak apa-apalah nyolong, yang penting saya bisa makan. Nanti hal-hal yang lain pun kita akan menjadi orang-orang yang membiasakan. Dan karena itu saya pikir gereja Tuhan harus jadi komunitas yang saling mengasihi, saling peduli, yang lihat ada yang kekurangan, yang satu membantu, yang kekurangan pun jangan malas karena selalu dibantu. Maka semuanya akan bertumbuh bersama-sama. Jadi 3 hal ini penting diingat supaya kita bisa bertahan di dalam dunia yang makin sulit. Ada Roh Kudus, ada firman, dan ada komunitas yang Tuhan beri. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Sebenarnya masih ada lanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya tadi. Kalau tadi berbicara soal tekanan hidup, dan saat ini berbicara tentang kesuksesan seseorang misalnya ya. Dia semakin maju, semakin bisa dikatakanlah hidupnya makmur begitu ya. Tapi mengapa masih tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang misalnya juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Harusnya yang sudah dibilang lah dalam tanda kutip mampu, tapi justru banyak terjerat misalnya salah satu korupsi. Nah,
kenapa orang-orang yang seperti ini yang Tuhan berikan hikmat, yang Tuhan pakai dengan luar biasa, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Untuk jawabannya saya persilahkan, Pak. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting untuk menghayati pertumbuhan rohani itu bukanlah pencapaian, tetapi sebuah perjalanan. Jadi, tidak ada orang yang karena dia sudah lama jadi orang Kristen, sudah banyak baca Alkitab, bahkan sudah melayani, yang bisa kita katakan, oh dia itu sudah pasti sangat dewasa di dalam imannya. Kedewasaan iman itu dinyatakan dengan kita terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau kita melihat orang, harusnya dia nggak begitu dong. Dia kan sudah majelis, dia kan sudah sintua, dia kan sudah pertua di gereja. Masa sih dia masih melakukan seperti itu? Kadang-kadang kita berpikirnya bahwa kalau dia sudah mencapai tahap ini, sudah mencapai posisi ini, maka dia pasti bebas dari dosa. Saya pikir tidak. Ini membuktikan kepada kita bahwa kita butuh yang namanya hidup dekat dengan Tuhan setiap hari sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan-jangan kesuksesan yang kita capai tanpa sadar membuat kita merasa sudah tidak membutuhkan Tuhan, sudah tidak lagi baca firman setiap hari, tidak berdoa. Karena biasanya masalah kita adalah kalau kita sulit, kita cari Tuhan. Tapi kalau kita berhasil, kita lupa Tuhan. Nah sebenarnya baik sulit maupun berhasil, biarlah kita menjadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Perbandingannya mungkin begini. Anak kecil, kalau dia makin dewasa, itu dibuktikan dengan dia makin tidak bergantung kepada orang tuanya. Misalnya ada anak umur 17 tahun. Papa, mama suapin dong. Pasti orang tuanya bilang, hey, kamu sudah besar. Jadi apa bukti anak itu sudah besar? Dia nggak lagi disuapin, nggak lagi dimandiin, tidak lagi digantiin bajunya. Jadi anak yang dewasa di dalam pertumbuhannya, kita melihatnya dia akan makin melepaskan diri dari orang tuanya dan makin mandiri dengan hidupnya. Itu kehidupan manusiawi kita. Tetapi kehidupan rohani tidak begitu. Orang yang dewasa rohani bukanlah orang yang makin sendiri, nggak butuh Tuhan, tidak butuh lagi baca firman. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang justru makin bergantung kepada Tuhan. Itu bukti kedewasaan rohani. Jadi, bukan berapa lama dia jadi orang Kristen, tetapi apakah dia masih punya hati yang terus bergantung kepada Tuhan. Nah, ini yang saya pikir bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi. Iya, sangat menjawab sekali Pak untuk pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Dan di sini juga ada satu pertanyaan dari sahabat Bara disampaikan begini, Pak, saat ini saya sedang overthinking sampai saya nggak bisa tidur. Padahal saya sudah doa. Apakah itu artinya saya tidak benar-benar berserah kepada Tuhan? Saya jadi merasa saya ini enggak anak Tuhan karena masih setengah ragu kepada Tuhan. Nah, bagaimana menjelaskan hal itu? Saya persilahkan untuk waktunya. Ini Bapak atau Ibu yang bertanya, perhatikan, kalau overthinking itu sudah mempengaruhi fisik kita ya, karena terlalu mikir macam-macam, ragukan Tuhan, lalu kemudian kita mulai sakit, mungkin asam lambung naik dan segalanya, saya pikir kita perlu ketemu dengan hamba Tuhan atau konselor. Dalam arti apa? Ada hal-hal yang saya pikir untuk generasi ini khususnya bisa ditolong begitu ya. Misalnya, kalau kita bertemu, jadi manfaatkan komunitas ya, ada konselor, ada konseling, Bapak Ibu bisa coba cari di gereja terdekat, ada sekolah-sekolah teologi yang punya jurusan konseling, ada teman-teman yang bisa melayani kita dengan ilmu yang mereka miliki, misalnya kita akan ditolong, karena biasanya ini overthinkingnya kenapa dulu kan, kita mesti cari penyebabnya segala macam. Nah ada beberapa orang yang ketika dia bertemu dengan orang lain, dia menceritakan kisahnya, misalnya waktu konseling dia cerita, itu juga menolong kita jadi sadar, iya ya, sebenarnya aku tuh mikir hal yang nggak penting ya. Nah, hal-hal seperti itu, makanya jangan sendiri. Ini kita makin butuh yang ketiga tadi, komunitas. Milikilah dan dengarkan ada beberapa, saya pikir siaran Bara dalam siaran-siaran sebelumnya, betapa kita membutuhkan komunitas yang bisa menolong kita, membangun kita, ada sesi-sesi konseling yang bisa menolong kita menemukan akarnya.
Nah, makanya kalau buat Bapak Ibu yang sudah sangat terganggu dengan overthinking, kalau ada yang misalnya, aduh saya minggu ini lagi overthinking, tapi habis itu minggu depan udah lupa lagi gitu ya, itu berarti bukan sesuatu yang terlalu mendalam ya. Tapi kalau buat kita yang sampai sudah sangat terganggu secara fisik terpengaruh, Bapak Ibu butuh mencari konselor atau psikolog Kristen yang akan menolong untuk menolong kita menemukan akar masalahnya. Ada yang bisa ditolong kita belajar menulis. Karena biasanya kan kalau kita kalut, kita nggak tahu nih pikiran kita mana ujungnya. Lalu kita coba tulis, kenapa sih saya begini? Oh, gara-gara minggu lalu saya kesel dimarahin sama orang tua. Oh, makanya saya begini. Nah, itu ada terapi dengan nulis, dengan cerita. Nah, saya pikir kita harus melakukan atau melewati fase itu. Baik, tips yang sangat luar biasa ya, yang kadang-kadang dilupakan banyak orang, terutama ketika kita menghadapi yang namanya banyak pikiran overthinking berlebihan, kita justru lebih banyak kadangkala di kamar. Secara Sendiri pribadi, di kamar, iya, betul. saya secara pribadi kalau misalnya lagi pusing atau lagi berpikir yang memikirkan hal-hal, kadang ya udahlah di dalam kamar aja. Tetapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan bahwa sangat penting untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa mendukung kita dan mensupport kita. Dan di sini juga ada pertanyaan dari sahabat Bara menyampaikan begini, bagaimana cara supaya tidak terpancing dan tetap dapat mengendalikan emosi dalam berelasi. Ya mungkin emosi yang dimaksud di sini entah emosi marah atau mungkin juga emosi yang lainnya, Pak. Nah, bagaimana menjelaskan hal yang seperti ini? Iya. Saya ingat satu kalimat yang kita suka dengar ya, kalimatnya bilangnya begini, pengalaman adalah guru yang baik. Nah, tetapi waktu saya merenungkan lebih jauh kalimat itu, menurut saya lebih tepat jika kita katakan begini, pengalaman yang direfleksikan itu adalah guru yang baik. Jadi kalau cuma pengalaman, tidak direfleksikan, maka mungkin aja ya, hari ini saya marah, ya sudah, saya marah hari ini, mau apa? Nah, saya memberikan saran ya, memang ini bukan sesi konseling, tapi saya memberikan saran bagi teman-teman, Bapak Ibu semua, biasakan punya waktu-waktu berdiam diri, misalnya sebelum kita menutup hari ini, sebelum kita tidur, sebelum kita doa malam misalnya, coba ingat-ingat lagi apa yang sudah kita lalui seharian ini. Dan kenali emosi kita. Nah, itu salah satu caranya. Misalnya, hari ini ada 2 highlight nih. Saya tadi nunggu lama di bank misalnya. Lalu yang kedua, tadi sore saya makan enak misalnya. Nah, maka kita kenali 2 hal yang mungkin dalam banyak hal yang kita lakukan hari ini. Apa 2 hal yang kita bisa recall, kita ingat. Dan coba ingat lagi, malam itu emosinya apa? Tadi waktu saya di bank nunggu lama, saya marahnya luar biasa. Nah, kita coba pikir, kenapa saya marah? Habis panas banget misalnya. Habis waktu itu tadi ada orang yang nyelah nomornya duluan. Nah, kita bisa melihat, merefleksikan pengalaman itu. Kenapa ya saya marah? Atau mungkin gini, saya tepat nggak marah? Karena bisa jadi memang, iya tadi ada orang nyelak, makanya saya marah. Oh itu benar dong ya. Karena antrian kita diselak ya secara keadilan kita bisa marah. Tapi ada juga misalnya, saya marah karena saya nggak suka lihat muka orangnya misalnya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang kita harus waspadai, sehingga biasakan setiap hari. Nah, ini memang biar gampang sebelum tidur misalnya, refleksikan sehari ini apa sih yang menjadi perasaan kita, emosi kita, dan coba lihat dan minta Tuhan, Tuhan tolong, kalau saya ngalamin hal yang sama lagi, benar nggak saya harus marah? Nah, bagi Bapak Ibu yang membiasakan punya waktu refleksi setiap hari, itu sangat menolong. Kalau sulit, coba cari orang lain yang bisa menolong Bapak Ibu. Misalnya dia adalah teman atau konselor yang bisa menolong kita melihat, wah 1 minggu ini saya kok marah-marah terus ya. Nah, dari situ kita coba refleksikan. Jadi jangan cuma melihat, aduh saya lagi nggak stabil nih emosinya. Karena orang sekarang ini begini ya Bu, anak remaja, pemuda juga suka ngomong gini, aduh butuh healing nih, butuh healing. Saya tanya dulu, kamu butuh healing, kamu sakit ya? Sakitnya apa? Ya saya nggak tahu Kak, sakitnya apa. Pokoknya gue butuh healing gitu ya. Ya itu yang susah. Kalau kamu sendiri tidak tahu sakitnya apa, sementara kamu merasa butuh healing, nah ini jadi sesuatu yang nggak klop.
Nah, seringkali banyak kan healing yang dilakukan setelah pulang healing, karena cuma jalan-jalan doang, karena cuma ngalihin pikiran doang, begitu pulang, tambah sakit. Karena kita nggak selesai gitu, kita nggak merefleksikan kenapa saya marah sama siapa, gimana mengatasi kemarahan saya. Jadi sekali lagi kalimat pentingnya, pengalaman yang direfleksikan itu akan menjadi guru yang baik buat kita. Mungkin itu. Terima kasih untuk penjelasannya pada malam hari ini. Dan sebentar kita akan mengakhiri live pada malam hari ini. Eh, Apakah mungkin ada tips-tips atau cara-cara sederhana dari pengalaman Pendeta Alexander selama melayani, mungkin bagaimana cara supaya bisa mengendalikan diri di tengah tekanan atau di tengah godaan atau di tengah banyaknya persoalan kehidupan ini? Jikalau misalnya kita menghadapi masa-masa sulit, apakah ada cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya bisa tetap menguasai diri dalam segala hal, baik itu di mata, keinginan, dalam pikiran, dan semua hal, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya Iya. persilahkan. Di dalam kehidupan saat ini, karena juga kita baru saja belum lama bicara mental health juga, memperingati Hari Mental Health sedunia begitu ya. Bapak Ibu Saudara, ada tips-tips yang dikasih oleh dunia ini dalam ilmu-ilmu psikologi. Misalnya kayak ya kita bisa tenang kalau misalnya lagi emosi, hitung sampai 10 ya, belajar tepuk-tepuk pundak kita. Itu banyak tipsnya. Bapak Ibu lihatlah. Bisa cari di YouTube banyak ya. Tetapi bagi orang Kristen, yang saya lihat yang harusnya kita andalkan adalah kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang menolong kita bisa melewati. Jadi saya melihat justru buat kita orang percaya, Tuhan bahkan memberikan juga kepada kita rohnya yang memimpin dan menuntun kita. Karena itu belajarlah, seperti yang Paulus katakan, jangan memadamkan roh. Paulus katakan jangan mendukakan roh, tetapi secara positif berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana hidup yang dipimpin Roh Kudus tadi? Kita udah belajar ya, bagaimana membaca, merenungkan firman, kita hidup berkomunitas, itu menjadi bukti saya mau dipimpin oleh Tuhan. Sehingga tips-tips yang ada kita bisa pakai, tetapi kita ingat betul bahwa kehadiran Tuhan yang tidak mau saudara dan saya ikut semua yang dunia mau, maka dia menolong kita untuk ikut yang dia mau. Belajar berhenti, waktu lihat sesuatu, belajar diam untuk lihat apakah ini sesuai apa tidak. Waktu berpikir, belajarlah juga berhenti untuk memikirkan apakah ini yang Tuhan mau atau tidak. Waktu kita mau belanja, selalu nanya gitu ya, Tuhan mau nggak saya beli benda ini? Jadi sebenarnya ketika kita sadar ada Allah yang menguasai hidup kita, kita akan terus belajar berkata, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu atau bukan? Nah, itu perlu ya proses dan perjalanan kerohanian kita. Iya, terima kasih Pendeta Alexander untuk penjelasan kebenaran firman Tuhan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan pada malam hari ini dijawab dengan sangat baik. Dan secara khusus saya sangat terberkati banyak hal pada malam hari ini. Dan saya juga berharap setiap rekan-rekan di luar sana bisa terberkati terutama dalam hal penguasaan diri. Saya percaya ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi mari kita mengingat bahwa ada Roh Kudus di dalam hati kita yang memampukan kita untuk bisa senantiasa menguasai diri di dalam segala hal. Baik, sebelum kita mengakhiri pada malam hari ini, apakah ada mungkin statement closing yang ingin Pendeta Alexander sampaikan kepada setiap kita pada malam hari ini? Jikalau ada, saya persilakan dan kemudian memohon untuk memimpin kita dalam doa penutup pada malam hari ini. Saya persilakan untuk waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kiranya menjadi kehidupan yang belajar menguasai diri, menguasai pikiran, menguasai mata, ucapan kita, sehingga kita boleh diberkati, bahkan kita boleh jadi berkat bagi sesama. Nah, kiranya penjelasan yang sederhana ini menolong kita menjalani hari-hari ke depan. Kita ingat, kita adalah garam dan terang yang hadir bukan untuk ikut dunia, tetapi untuk membawa pengaruh yang baik di dalam dunia. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih banyak karena Tuhan begitu baik mengingatkan kami terus-menerus akan hal-hal yang juga kami sadari menjadi pergumulan, kelemahan kami di dalam kami berjalan mengikut Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau memanggil kami untuk hidup serupa dengan Kristus, dan untuk itu Engkau berikan Roh-Mu yang kudus diam di hati kami, memimpin hidup kami, menghasilkan buah roh yang salah satu aspeknya adalah penguasaan diri. Tuhan tolong kami mengalami ini, sehingga ini bukan hanya teori, bukan hanya penjelasan, tetapi kehidupan yang terus-menerus dipimpin oleh Tuhan. Dan kami yang dipimpin, kami bersedia, kami berserah, kami bertumbuh untuk hidup makin hari makin serupa Kristus. Terima kasih, tolong kami bukan hanya mendengar banyak malam hari ini, tapi menghidupinya dan mengalaminya. Terima kasih juga untuk Bara Digital Ministry yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi kami. Teruslah memberkati pelayanan ini, seluruh staf yang bertugas. Kiranya Tuhan pakai juga untuk terus boleh membagikan berkat-berkat bagi banyak orang. Kami sekali lagi bersyukur dan menutup siaran malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kami dari Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alexander yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami juga tidak lupa berterima kasih buat rekan-rekan Bara yang sudah memberikan pertanyaan dan bahkan yang senantiasa mendukung pelayanan Bara Digital Ministry. Dan biarlah kita senantiasa terus mendukung pelayanan Bara ini supaya makin banyak dikenal orang, makin banyak orang yang terberkati melalui dengan cara membagikan akun-akun Bara Digital Ministry seperti YouTube, Facebook, Instagram, bahkan web Bara Digital Ministry yang sudah tersedia saat ini. Dan saya Sinta dari Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.